pendeta, ini dokumen-dokumen saya. Saya bawa lari pertama kali ini yang saya sembunyi. Karena saya sudah tahu di belakang hari pasti mereka pungkiri. Inilah pendeta-pendeta. Jadi saya di Kristen itu bukan cuma pendeta, datuknya, mbahnya kafir. Jadi ini saya yang memisudahkan mereka. Saya sembunyi mati-matian ini. Karena saya sudah tahu di belakang hari dia pasti akan menghina saya, memfitnah saya. Tidak bodoh saya. Saya bawa lari. Karena saya punya program itu, kalau ada orang keluar pendeta masuk Islam, di Aceh dulu ada 2 orang pendeta masuk Islam. Kami fitnah habis-habisan. Kami hilangkan biodatanya. Kami hilangkan, baru kami fitnah. Sampai pendeta itu bunuh diri, baru kami berhenti. Tapi saya nggak mungkin bunuh diri. Justru di fitnah saya lebih kuat. Lebih kuat. Ya, pekerjaan saya begitu. Kita utus untuk memurtadkan orang Aceh. Malah dia kawin sama perempuan Aceh. Dia tidak pulang, dia masuk Islam. Dan kami fitnah, biodatanya semua kami hilangkan, semua jejak-jejaknya harta. Seperti saya waktu di Kristen, walaupun saya masih pendeta, ada sisa-sisa perjamuan, anggur kolesom itu kan alkohol 5%, saya masih minum. Itu. Dan masih banyak pendeta-pendeta yang begitu, di Sangir sana, di Irian Jaya sana, masih begitu. Itulah sebabnya kalau orang Kristen bilang saya gila, orang Kristen bilang saya stres, itu pendeta gila, saya tidak marah. Karena waktu saya masih pendeta ditanya mana Tuhan, itu di dinding. Waktu saya masuk Islam 7 bulan di Bandung, saya tanya sama orang gila, mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Jadi kira-kira siapa yang gila? Saya yang tunjuk ke dinding atau gila yang tunjuk ke atas? Nah berarti waktu saya masih pendeta, sayalah yang gila. Jadi yang tepat tuduhan terhadap kami bukan gila. Mu'alaf di dunia ini yang masuk Islam bukan gila. Kami baru sembuh dari gila, begitu. Jadi saya tidak pernah marah. Enggak. Ketemu orang Kristen di mana-mana, mereka bilang itu Yahya. Naik pesawat, saya pakai sarung. Dakwah ke luar negeri, saya pakai sarung. Tidak pakai celana panjang, enggak. Enggak, saya di mana-mana pakai sarung. Berdakwah begitu daripada dulu. Karena pendeta dengan saudara jangan pikir bahwa Kristen dengan Kristen itu sama dengan umat Islam. Tidak. Orang Kristen dengan Kristen itu tidak rukun, tidak damai. Gereja Pantekosta melarang jemaatnya pergi ke Protestan. Gereja Protestan melarang jemaatnya pergi ke Pantekosta Katolik. Kenapa? Karena masing-masing pendeta mempertahankan omset income. Dia pimpin 100 kepala keluarga. Rata-rata kalau satu keluarga 1 juta gajinya, berarti income pendeta tiap bulan 10 juta. Karena 1/10 dari gaji bayar ke Pak Pendeta. Nah itu. Jadi kita sebagai umat Islam, saya masuk masjid tidak ketahuan mana NU mana Muhammadiyah. Dia mau atahiyat akhir, dia mau lurus begini, ya ada juga yang goyang-goyang begini. Enggak. Saya tadi baru sholat di BRI Syariah. Saya nginap di hotel Syariah. Kebetulan sholat asar tadi di samping orang yang gini-gini. Benar, saya tadi baru sholat gini, dia putar begini, putar begini. Nggak apa-apa, atau mau dicungkil-cungkil juga begini. No, tidak jadi masalah. Yang bahaya di Islam ini itu justru itu. Sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, ditambah-tambah. Ditambah-tambah, jangan ditambah-tambah. Al-Quran sudah cukup sebagai ilmu ketauhidan, dan hadis yang diturunkan, diajarkan oleh Rasulullah, hadis yang sahih sudah tepat sebagai penentu akhlak dalam kita menjalankan syariat Islam. Jadi nggak usah lagi ada kitab ini, kitab itu, jangan. Ikuti pemerintah. Orang kunut, kita kunut. Orang nggak kunut, tetap aja nggak kunut. Nggak apa-apa. Yusuf Kala bilang cepat selesai, lebih cepat, lebih bagus, kan begitu. Cuman berkahnya memang kurang, itu aja. Iya pasti itu, insya Allah. Ya, jadi saya dalam hal ini bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya adalah orang Islam. Dan saya berjuang berdakwah, tidak ada urusan dengan manusia, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak kenal komisaris polisi di Polda, Husein, Kompol Husein. Pernah ngundang saya Pak ceramah di Polda Jatim. Beliau bisik sama saya, Pak Yahya, apa? Kalau ceramah di sini pelan-pelan. Kenapa Pak? Di sini banyak polisi Kristen. Saya tahu ente tidak ada nat kalau bicara. Oh iyalah, saya siap Pak Husein, pelan-pelan. Begitu saya ceramah, ya ini kebenaran. Saya katakan
polisi-polisi Kristen di Polda Jatim ini nanti kalau mati masuk neraka. Oh, stop. Nah, memang betul. Kenapa sih? Ini kan kebenaran. Apa urusannya? Silakan. Saya sudah katakan, silakan. Saya sudah siap menghadapi apapun resiko. Saya jamaah jangan bela, biar. Supaya orang tahu bahwa inilah kebenaran. Umar bin Khattab sudah tidak ada, tapi generasinya tetap ada. Kalau dia pakai pedang, saya tidak pakai pedang. Saya pakai akal, saya pakai ilmu, saya pakai sains, ilmu pengetahuan. Mari. Justru saya sayang, ayo kembali. Masih di dunia, karena kalau saya tidak sampaikan kebenaran ini, kalau saya mati, Allah katakan, hei, masih kurang. Mungkar, la baik ya Allah. Nakir, ya baik ya Allah. Hajar tu Muhammad Yahya. Ada yang dia sembunyi waktu dia berdakwah. Ini, jadi tidak ada urusan dengan manusia. Bukan saya cari-cari muka sama umat Islam. Waktu saya ditelepon di masjid ini 7 bulan yang lalu, panitia membawa undangan ke rumah saya di Bandung. Saya pernah di Kendari ceramah, Masjid Al-Akbar, di sebelahnya ada gereja Gap Sultra. Hanya beda dinding. Kebetulan pendeta yang di sebelah itu teman saya waktu kuliah, Wilson. Saya bilang, pendeta Wilson yang nonton saya ceramah itu masuk neraka. Wilson ketawa, hahaha. Datang Kasat Intel. Kasat Intel itu orang Manado, AKP Tinduku. Kasat Intel Polres Kendari. Cross check, tanya, datang ke hotel. Polisi-polisi datang sama saya, yang sersan-sersan. Ustadz apa? Ustadz pulang. Komandan saya bersenjata, dia marah sama Ustadz. Allahu Akbar. Mana komandan? Suruh ke sini supaya saya Islamkan, begitu. Datang, Assalamualaikum Ustadz. Saya tidak balas, karena belum disunat, kan begitu. Enggak saya balas. Silakan komandan duduk. Allahu Akbar. Ustadz, apa? Ustadz, saya ceramahnya bagus sekali, saya mau mengerti. Tapi Ustadz bilang pendeta saya masuk neraka, itu yang membuat saya tidak senang. Itu maksud Ustadz apa? Begini, jangankan pendeta Bapak, sedangkan Bapak biar jenderal 100 bintang juga neraka. Saudara tidak tahu bahwa saya justru sayang. Pangkat jabatan kita di dunia ini hanya sementara, ketika mati habis semuanya. Dan ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran itu akan disiksa di dalam kubur. Ada ayatnya. Kalau tahu sampaikan, jangan sembunyi-sembunyi. Rasul dalam rakaat yang pertama, Rasul sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul amanu billah. Hai orang beriman, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, wa Isa wa ma utiya Nabiyun, dan apa yang diturunkan Allah kepada Isa, Injil. Taurat Musa, Isa, Injil. Ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jelas bahwa orang Islam percaya kepada Injil. Makanya nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya yang pantas tersinggung bukanlah orang Kristen,
harusnya orang Islam. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Isa. Saya mau kasih gambaran. Ada orang kulit hitam, rambut keriting, hidungnya besar, kulitnya seperti salon ini, hitamnya. Tidak. Datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan mengaku, saya orang Cina. Saudara percaya nggak dia orang Cina? Tidak mungkin. Nah, begini. Yang kedua, dari Arab Saudi sampai di Pekalongan, masuk ke rumah-rumah Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada tukang foto. Kenapa belum ada tukang foto? Karena zamannya masih kuno. Nah, kalau zaman Rasul masih kuno, bagaimana mungkin dengan Nabi Isa yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Jawab. Jawab itu semua pendeta saya sudah tanya, apa dia bilang? Kami tetap beriman. Bukti kepalsuan ada. Nah, waktu saya masih pendeta, saya bilang begini, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada nabi yang, ada ayat yang belum sempat ditulis, lalu saya tulis di belakang. Nabinya belum sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ada ini, bukan tidak. Ada, palsu ini semua. Kasihan orang Kristen, harus kembali. Harus kembali. Kebetulan kita ini satu bangsa, satu tanah air. Allahu Akbar. Allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau sudah beriman kepada Allah. Amin ya Robbal alamin. Tujuan saya cuman itu. Kendati harus korban. Habis kalau habis. Islam ditegakkan, anak mati. Ditempatkan di tempat yang maha mulia. Apa yang mau dicari? Anak ketemu Pak Ketua DPRD, Pak Kiai, Pak Kapolres, saya ketemu di sana. Alhamdulillah. Wih, Assalamualaikum Pak Yahya. Oh, ternyata kita di Pekalongan sampai di surga sama-sama, men. Tapi yang tidak beriman, garis bawahi, Allah menghukum orang di neraka bukan karena berbuat dosa. Semua manusia di dunia ini baik kafirin maupun mukmin ada dosanya. Tapi Allah menempatkan manusia di neraka karena kafir, ingkar, mungkar terhadap Allah. Dan orang masuk surga bukan karena dia suci. Kesucian adalah milik daripada Allah semata. Orang masuk surga karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu Nabi Ibrahim datang, pengikutnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Ibrahim Rasul Allah. Waktu Musa datang, pengikutnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, Musa Rasul Allah. Waktu Isa datang, Bani Israel mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Isa Rasul Allah. Waktu Nabi Muhammad datang, bukan kepada satu kaum, Islam bukan agama orang Arab. Di Jakarta sana justru banyak Arab Bahlul. Banyak, masih minum bir. Jadi waktu kejadian TKI di sana, saya banyak sekali SMS dari orang kafir dan teman-teman dulu waktu pendeta. Pak Yahya, itu kamu lihat di sana di Arab Saudi TKI dianiaya. Oi, saya jawab, Islam tidak ada hubungannya dengan orang Arab. Islam itu adalah kesucian dari Allah yang kebetulan turun di tanah Arab. Nabi yang menerima kebenaran itu adalah kewarganegaraannya Arab. Andaikan turun di Pulau Jawa, maka Al-Quran dipakai dengan bahasa